Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda siang hari ini? Semoga selalu sehat dan terus bersemangat karena seperti biasa hari ini Rehana Misia dan juga Nadila Saleh kembali hadir menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Yang tentunya kami akan menghadirkan sejumlah kabar-kabar menarik dan penting untuk Anda. Betul sekali. Nah, kita akan hadirkan ya informasi pertama di Apa Kabar Indonesia Siang di hari ini. Pemirsa, aksi komplotan curanmor di Bandar Lampung berhasil digagalkan. 2 orang wanita penjaga warung yang memergoki aksi pelaku. Pemirsa, beginilah rekaman kamera pengawas CCTV yang memperlihatkan komplotan pelaku curanmor menyatroni sebuah warung makanan di Kelurahan Waidadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Meski sempat berhasil menghidupkan sepeda motor, namun aksi pelaku ini gagal setelah diketahui pemiliknya. Korban yang mengetahui sepeda motornya hendak dibawa kabur, mencoba mempertahankan dengan menarik sepeda motornya hingga pelaku terjatuh. Korban kemudian berteriak meminta pertolongan, namun pemirsa pelaku berhasil melarikan diri berboncengan sepeda motor dengan rekannya yang sudah menunggu di tepi jalan. Oh, lihat di bawah sini. Pemirsa, sosok bayi perempuan yang sudah terbungkus jaket dan juga selimut ditemukan di depan rumah kos warga di Kota Ambon, Maluku. Ya, bayi perempuan diduga baru dilahirkan dan dibuang oleh kedua orang tuanya. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan sosok bayi perempuan ditelantarkan di depan sebuah kos-kosan tak jauh dari permukiman warga di Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Maluku. Bayi tergeletak di bangku, terbungkus jaket dan selimut bayi. Bayi tersebut diduga baru saja dilahirkan karena di bagian kepala masih terdapat darah. Kemudian melapor ke pihak desa dan aparat kepolisian Polsek Baguala, Polresta Pulau Ambon. Mamaku anak piara ini, anak kos. Keluar, lah dia lihat di sini, lihat ini bayi, dia bataria. Mama 2 kali. Dia bilang, lah mama bilang itu apa? Mama ada bayi. Nah, terus mama keluar, lah mama lihat, Allah padahal bayi ada. Terus mama kira dia cuma meninggal, padahal kasihan. Dia bayinya dia masih berdarah, hidup. Setelah mendapat laporan warga, Kapolsek dan anggotanya langsung menuju ke lokasi kejadian untuk olah tempat kejadian perkara. Piket yang setelah dihubungi oleh Babin Kamtibmas Waiheru langsung menuju ke TKP. Anggota yang melaksanakan TPTKP melakukan pengambilan keterangan pada beberapa saksi maupun orang yang sempat melihat langsung kejadian tersebut. Usai olah TKP, aparat kepolisian membawa bayi tersebut ke Rumah Sakit Umum Pusat Jelemena untuk mendapatkan pertolongan medis. Hingga saat ini, Polsek Baguala masih menyelidiki siapa orang tua bayi tersebut. Dari Ambon, Maluku, Usman Mahu, TV One mengabarkan. Pemirsa, dari Ambon, Maluku kita menuju ke Pasuruan, Jawa Timur. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan wanita tanpa busana di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dari proses ini, pemirsa, polisi mengungkap satu fakta baru yang selama ini belum terungkap dalam penyidikan. Rekonstruksi kasus pembunuhan Solihati, wanita tanpa busana, digelar di Dusun Kambingan Wetan, Desa Kambingan Rejo, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Polisi mereka ulang rangkaian peristiwa tragis yang menimpa korban dengan diperagakannya puluhan adegan oleh para tersangka. Total ada 58 adegan yang diperagakan, 57 adegan merupakan bagian dari berita acara, ditambah 1 adegan penyembunyian bantal yang digunakan untuk membekap korban. Dari proses ini, penyidik mengungkap fakta baru
yaitu penemuan celana jeans dan celana dalam korban yang selama ini belum ditemukan. Kedua barang itu ternyata dibuang ke dalam septic tank di belakang rumah tersangka. Ada 57 adegan, kemudian ditambah satu tadi adegan menyembunyikan bantal sehingga menjadi 58 adegan dalam rekonstruksi ini. Kemudian tujuan rekonstruksi ini adalah untuk memberi gambaran yang nyata dan jelas terhadap kejadian yang lalu, untuk menguji kebenaran keterangan para saksi tersangka dengan adanya barang bukti. Sebelumnya, mayat wanita tanpa identitas ditemukan di dalam rumah Zainul Arifin dalam kondisi telanjang dan telah membusuk. Hasil identifikasi mengungkap korban adalah Solihati, warga Kota Pasuruan. Zainul yang sempat melarikan diri berhasil ditangkap saat bersembunyi di sekitar makam Mbah Paku Jati di Kecamatan Winongan. Satu orang lain, yakni Padil, teman dekat korban juga dijadikan tersangka karena diduga membantu menghilangkan jejak. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Ari Suprayogi, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang pendaki perempuan asal Kudus diduga terjatuh ke dalam jurang pemirsa saat hendak mendaki di jalur pegunungan Natas Angin Desa Rahtawu, Kecamatan Gebo, Kudus. Ya, pemirsa, terjalnya lokasi pendakian ini mengakibatkan petugas kesulitan melakukan evakuasi. Korban akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Seorang pendaki perempuan asal Kudus, Jawa Tengah diduga terjatuh ke dalam jurang saat mendaki di jalur pegunungan Natas Angin, Desa Rahtawu, Kecamatan Gebok, Kudus. Peristiwa terjadi ketika korban sedang melakukan pendakian di jalur yang cukup terjal. Jalur yang biasa disebut dengan jalur naga tersebut memiliki lintasan di puncak gunung yang hanya berupa jalan setapak. Tim SAR dan petugas gabungan yang mendapat laporan langsung melakukan pencarian hingga Selasa malam, namun belum membuahkan hasil. Kondisi medan yang sulit membuat proses evakuasi terkendala, bahkan sempat dihentikan karena perlengkapan dan kebutuhan evakuasi yang kurang maksimal. Tim gabungan melanjutkan pencarian pada Rabu pagi. Korban akhirnya berhasil ditemukan Rabu siang dalam keadaan meninggal dunia. Tim pun melakukan evakuasi korban menggunakan metode estafet antar titik pos dengan kondisi medan yang curam dan licin serta resiko tinggi. Proses evakuasi korban dari titik jatuh ke bibir jurang membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Dan total proses pencarian dan evakuasi memakan waktu hampir 24 jam. Dukungan dari teman-teman relawan membawa peralatan secara sukarela, akhirnya tercukupilah peralatan tersebut, baru berhasil kita evakuasi dengan metode tadi Pak, kita model estafet dari masing-masing pos, karena jalur yang cukup ekstrim, kendala di lapangan yang cukup tinggi. Korban dinyatakan meninggal dunia dan dibawa ke RSUD Dr. Lukomo Hadi dan selanjutnya jenazah langsung dibawa ke rumah duka. Dari Kudus, Jawa Tengah, Gali Manunggal, TV One mengabarkan. Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Aksi bullying atau perundungan terhadap anak-anak kembali terjadi di Kampung Sadang, Sukaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Seorang anak dirundung pemirsa dengan cara dimasukkan ke dalam sumur kecil hingga kepalanya berdarah. Ya, pemirsa, aksi ini direkam dan diupload ke media sosial oleh para pelaku dan mendapat kecaman dari netizen. Inilah rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang anak laki-laki tengah dirundung oleh anak lainnya dengan cara dimasukkan ke dalam sumur kecil hingga kepalanya berdarah dan bercucuran di bagian wajahnya. Peristiwa ini terjadi di Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Berdasarkan hasil penelusuran petugas kepolisian, terdapat 3 orang pelaku yang masing-masing berinisial MR berusia 13 tahun, AKM 12 tahun, dan MF 20 tahun.
Ketiganya saat ini tengah diperiksa petugas di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polresta Bandung untuk mencari tahu motif apa para pelaku melakukan perundungan ini. Lihat dari video itu 4 orang beserta korban, 3 orang pelaku, Pak. Ditanya para saksi itu tidak ada unsur kesengajaan, dan itu awalnya juga dari bercandaan para anak-anak dan terjadilah hal seperti itu, Pak. Kami telah melakukan sejumlah pemeriksaan terhadap para saksi dan saat ini perkara sudah kami tingkatkan ke tahap penyidikan. Untuk terduga pelaku sendiri ada 3 orang, yang mana 2 ini masih di bawah umur dan 1 dewasa. Saat ini, kasus perundungan tersebut masih dalam penyelidikan. Selain itu, mengingat pelakunya terdapat anak-anak, sesuai dengan hukum anak, petugas kepolisian tengah berusaha untuk menerapkan upaya diversi atau perdamaian antara keluarga korban dan pelaku. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Suhendar, TV One mengabarkan. Pemirsa, sebuah sepeda motor yang ditumpangi ibu-ibu rumah tangga mengalami kecelakaan tunggal. Ini terjadi di jalan yang menurun hingga menimpa atap rumah warga di Desa Cikondang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Diduga pemirsa sepeda motor tersebut mengalami remblong hingga alami kecelakaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti inilah kondisi sepeda motor yang mengalami kecelakaan tunggal usai menabrak atap rumah warga di Dusun Batugara, Desa Cikondang, Kecamatan Ganeas, Sumedang. Warga pun berupaya menolong korban pengemudi motor yang merupakan ibu rumah tangga serta penumpangnya, 2 orang anak. Kerasnya benturan membuat sepeda motor ringsek, juga terjadi kerusakan pada bagian atap rumah warga. Kecelakaan terjadi saat melintas turunan yang curam, diduga motor mengalami remblong, sehingga korban tak mampu mengendalikan laju kendaraannya hingga menabrak atap rumah warga. Jadi di atas tuh langsung suara motor tarik terjun ke sini. Meluncur gitu ya? Langsung dibelokin ke sini. Langsung kena atap. Itu yang ibu-ibu luka ini kepala, anaknya kepala, yang 1 ini aja luka ringan. Oleh warga, ketiga korban dilarikan ke Rumah Sakit Umar Wira Hadikusuma Sumedang untuk mendapat penanganan medis. Akibat kejadian tersebut, pengemudi motor serta anaknya yang masih kelas 2 SD mengalami luka cukup parah dan mendapat perawatan intensif. Sementara keponakannya hanya mengalami luka ringan dan diperbolehkan pulang. Dari Sumedang, Jawa Barat, Lutfi Rafsanjani, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kronologi kejadian sudah bersama kami via Zoom Bapak Aziz, saksi mata kejadian tersebut. Selamat siang Pak Aziz. Selamat siang. Baik Pak Aziz, ini mungkin bisa diceritakan bagaimana sebetulnya kronologi dari kejadian ini Pak? Ini jadi rem tuh nggak berfungsi itu tanjakan terlalu curam. Oke, penyebab kecelakaannya emang karena curamnya itu ya, Pak Aziz? Ya, betul. Oke. Baik Pak, tapi untuk melewati jalur tersebut selain dari jalan yang curam tadi, apakah ada alternatif lain Pak? Nggak ada, ini cuma jalan 1 ke sekolah, menuju sekolah. Oke. Pak Aziz, kejadian seperti ini apakah memang sebelumnya sudah pernah terjadi Pak? Udah 3 kali sama ini. Ketiga kalinya. Oke. Memangnya di sana tidak ada pembatas jalan Pak, sehingga motor ataupun kendaraan lain gitu, bukan hanya motor tapi mobil juga dapat dengan melaju kemudian juga menyebabkan kecelakaan serupa Pak? Belum ada pembatas jalan, belum. Masih kosong. Oke.
Pak Aziz, kami juga ingin tahu untuk pemilik dari rumahnya ini gimana nih Pak, respon dari mereka? Ya mudah-mudahan nggak ini yang punya rumah masih menyadari nggak apa-apa, masih warganya, masih saudaranya. Oke, baik. Berarti yang memiliki rumah kondisinya masih baik-baik saja begitu ya Pak. Tapi untuk korban Baik, dari kecelakaan ya. motor ini seperti apa Pak kondisinya ketika ditemukan? Anaknya yang sama ibunya yang luka-luka berat. Anaknya di kepala 20 jahitan, sama ibunya di muka. Oke, Bapak. Oke, baik. Respon dari pemerintah setempat ataupun lurah di sana ini bagaimana, Pak? Apakah ada rencana untuk melakukan pembatas jalan? Mudah-mudahan sih ada dari Pak Kades, dari pemerintah lah. Mudah-mudahan secepatnya diberikan pembatas jalan yang kemungkinan baik. yang Tentunya ada laka di sini. Oke, tentunya kami juga berharap kejadian serupa juga tidak terjadi lagi. Pak Aziz, terima kasih banyak sudah berbincang bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu, Pak. Petugas gabungan mengevakuasi jenazah Lukman, pria berumur 46 tahun dari sebuah rumah kontrakan di Dusun Karangtengah, Desa Johowinong, Mojo Agung, Jombang. Jenazah sudah mulai terurai hingga korban sudah sulit dikenali. Jenazah berada di antara tumpukan kasur dan menyebarkan bau tak sedap saat dievakuasi. Kasus terungkap setelah seorang wanita bernama Fauziah datang menyerahkan diri ke Mapolres Jombang pagi tadi. Wanita berumur 47 tahun tersebut mengaku telah meracun suami sirinya hingga tewas dan meninggalkan jenazahnya dalam rumah kontrakan. Pembunuhan tersebut ia lakukan 40 hari yang lalu. Warga sekitar terkejut ketika petugas datang mengevakuasi jenazah dan mengumpulkan barang bukti. Para tetangga mengungkap rumah kontrakan tersebut dihuni Lukman bersama istrinya yang bernama Fauziah. Rumah diketahui kosong tidak lama setelah pasangan tersebut terlihat cekcok sekitar sebulan yang lalu. Sehingga petugas polsek tadi memastikan di TKP ternyata betul walaupun ini rumah kosong, tapi ternyata di dalamnya ada suami Bu Fauziah tadi, Bapak Lukman, sudah meninggal sekitar kurang lebih perkiraan 40 hari. Itu dibunuh menggunakan alat atau kalau keterangan petugas tadi mencari DPT, baiknya mencari racun yang tersisa. Saat ditemukan kondisinya sudah bagaimana? Sudah membusuk, sudah 40 hari yang lalu. Saat ini Fauziah terduga pelaku masih diperiksa keterangannya di Mapolres Jombang. Petugas juga masih mempelajari bukti-bukti yang sudah dikumpulkan. Dari Jombang, Jawa Timur, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui kronologi kejadian jenazah wanita dalam keadaan mengenaskan ditimbun tumpukan kasur di sebuah rumah kosong, kita sudah bersama dengan AKP Margono Suhendra, Kasat Reskrim Polres Jombang. Selamat siang, Pak Margono. Selamat siang, Mbak Rehana dan Mbak Nadila. Oke, Pak Margono, bisa dijelaskan kepada kami ini kronologi sehingga pihak kepolisian awalnya mengetahui adanya kejadian ini seperti apa, Bapak? Baik, Mbak, terima kasih. Jadi awalnya memang terlapor dengan sadar mendatangi Polres Jombang, menceritakan apa yang sudah dia lakukan. Sehingga kami dari Satreskrim Polres Jombang langsung mendatangi TKP dan memang menemukan korban dalam keadaan yang sudah membusuk karena kejadian tersebut dimulai pada tanggal 14 Mei 2025. Oke, baik Pak, tadi Anda juga sempat mengatakan jika pelaku dengan sadar langsung mengakui kejadian ini, tapi Pak, dari motifnya sendiri sebetulnya apa ini Pak yang menjadi latar belakangnya? Jadi motif yang mendasari terlapor melakukan pembunuhan terhadap suami siri memang
selama pernikahan ini terlapor sering mendapatkan KDRT dan juga ucapan-ucapan yang menyakiti hati. Sehingga memang dari keterangan yang kita dapatkan dari terlapor, bahwa terlapor itu sudah tidak bisa menanggung kekerasan yang dialami, dan juga ada omongan-omongan yang tidak baik yang diterima oleh terlapor, sehingga memang terlapor sendiri yang merencanakan, yang mana dibuktikan dengan pembelian racun tikus, namun juga membeli potas yang dibeli sebanyak 7 butir. Oke, Bapak, untuk olah TKP dan autopsi ini hasilnya seperti apa? Baik Mbak, jadi setelah kami olah TKP dan juga kami melakukan otopsi, dari hasil otopsi menunjukkan adanya kekerasan benda tajam yang berada di bawah dada bagian kanan, dan juga kekerasan benda tumpul yang dialami di belakang kepala dan juga bagian wajah. Dan untuk hasil laboratorium kandungan racun masih kami ajukan ke Polda Jawa Timur untuk menunggu hasil dari lapornya sendiri. Oke, baik Pak. Ini kan informasinya kami juga sempat mendapatkan jika pelaku dan juga korban ini sempat menikah siri, Pak. Informasi yang Anda dapatkan sendiri, menikah sirinya sudah berapa lama, Pak? Jadi memang benar, Mbak. Terlapor dan korban sudah menikah siri sejak 2014. Tetapi pada saat 2016 mereka pisah karena korban kembali ke istri sahnya. Namun pada tahun 2021 korban cerai sah dengan istri sahnya dan kembali dengan terlapor. Mulai saat itulah terlapor dan korban tinggal bersama di kontrakan daerah Mojo Agung, dan kejadian pembunuhan itu terjadi pada bulan Mei. Oke, Bapak, kalau dari keterangan pelaku dan juga ini merupakan terlapor, apa yang membuat dia akhirnya melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian? Jadi memang dia melaporkan dengan sadar bahwa dia akan menerima konsekuensi, bahwa tidak lama pasti akan juga terkuak karena bau yang sudah sangat menyengat, yang selama ini ditutup-tutupi oleh terlapor, dengan cara bahwa hasil racun tikus yang diberikan itu disebar di samping rumah. Ketika tikus memang mati di samping rumah, alasan terlapor terhadap tetangga-tetangga sekitar memang bau bangkai tikus. Tetapi karena dia menyadari bahwa bau ini tidak bisa ditutupi lagi, terlapor dengan sadar ke Polres dan menyerahkan diri, dan dari Satreskrim juga sudah melakukan penahanan dan langsung melakukan olah TKP. Baik Pak Margono Suhendra, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang dan juga sudah menjelaskan bagaimana kronologi dari kejadian ini. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Nadila dan juga pemirsa, masih ingat gak film Jumbo? Masih dong, itu kan akan jadi film yang legendaris ya buat Indonesia. Betul sekali. Ini ada kabar yang membahagiakan karena sukses menjadi film animasi terlaris. Jumbo akan diangkat ke atas panggung berupa konser musik Jumbo untuk para pencinta film Jumbo yang bertajuk Keajaiban Musik dan Cerita Kita. Sukses dengan film animasinya, Jumbo akan hadir melalui konser bertajuk Keajaiban Musik dan Cerita Kita yang akan berlangsung pada 17 Agustus 2025 mendatang di Beach City International Stadium Ancol. Prince Putirai dan Queen Salman juga berkesempatan menyanyikan lagu Selalu Ada Nadimu yang merupakan original soundtrack film animasi Jumbo. Rian Andiadi selaku sutradara dan kreatif direktur konser Jumbo mengatakan bahwa konser Jumbo ini akan dibalut dalam konsep storytelling agar cerita pada film dapat memberikan rasa mendalam di dunia nyata. Oke, jadi ketika dari awal kami merancang untuk melanjutkan cerita Jumbo dalam bentuk konser Jumbo Keajaiban Musik dan Cerita, salah satu yang kami pengen jaga adalah perasaan ketika menonton filmnya. Kedekatan dengan ceritanya, kedekatan dengan karakter-karakternya gitu. Bagaimana itu bisa hadir di sebuah ruang yang live ya, ruang konser yang bisa dinikmati bersama.
Konser rencananya akan berlangsung selama 2 jam dengan membawakan 18 lagu yang dipilih secara khusus untuk membangun atmosfer cerita. Dari Jakarta, Leo Sibarani, Azarina Rotama, TV One mengabarkan. Kabar lainnya untuk Anda pemirsa, viral di media sosial, seorang ibu penumpang kereta api terlibat cekcok dengan petugas di stasiun Mandai Maros, Sulawesi Selatan karena melarang balitanya naik kereta. Kejadian bermula saat Sri Uswa Ningrum dan keluarga hendak pulang ke Pangkep menggunakan kereta api rute Baru Maros. Namun sesampainya di stasiun Mandai, mereka ditolak naik kereta karena tiket sudah habis. Petugas KAI setempat menyuruh Sri meninggalkan anaknya yang masih balita di stasiun karena tidak memiliki tiket. Karena tersinggung dengan sikap petugas, Sri pun naik hitam dan membentak petugas tersebut yang menurutnya bersikap tidak sopan. Meski sempat dilerai security, Sri dan keluarganya tetap tidak bisa naik kereta karena sudah penuh, meskipun mereka siap membeli tiket tambahan. Dan akhirnya mereka pulang menggunakan ojek online. Kita beralih ke informasi lainnya untuk Anda di sore hari ini pemirsa dari Tangerang, Banten. Gelombang lanjutan evakuasi warga negara Indonesia di Iran kembali tiba di Indonesia melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya pemirsa, pada pemulangan kali ini tercatat 49 orang, 1 diantaranya merupakan warga negara Iran yang menikah dengan warga negara Indonesia. Kementerian Luar Negeri kembali memfasilitasi kepulangan warga negara Indonesia ke tanah air, mengingat konflik antara Iran dengan Israel semakin meningkat. Pada pemulangan kali ini tercatat ada sebanyak 49 orang, 1 diantaranya merupakan warga negara Iran yang menikah dengan warga negara Indonesia. Ya pemirsa, kabar tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Nadila Saleh dan juga rekan saya. Dan saya Rehan Mezia mewakili segenap petugas. Pemirsa izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.